Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Guru MTK, tempatnya belajar matematika. Bagi yang pertama kali menonton video ini, silakan dukung dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya agar mengetahui update video terbaru dari channel Guru MTK. Oke, di video kali ini saya akan bahas tentang TPS kuantitatif lagi ya. Ini merupakan bagian lanjutan dari sebelumnya, materi tentang geometri. Geometri ini bagian kedua, bagian pertamanya itu udah saya bahas di part keempat. Silakan kalau mau lihat lagi, linknya saya taruh di deskripsi. Kali ini saya akan bahas tentang kecukupan data. Gimana sih tentang kecukupan data tuh? Pastikan kalian nonton sampai dengan selesai dan tidak melewatkan satupun penjelasannya. Baik, soal pertama. Dua garis jajar dipotong oleh dua garis berbeda yang tidak sejajar seperti gambar di bawah ya, bukan di atas, nah, di bawah. Ini di bawah ini maksudnya ya. Berapakah nilai W? W ini yang ditanya nih. Ini W-nya berapa? Tanya gitu. Oke, begini dia. X ini perhatikan X. X itu adalah ada di sini ya, 115 derajat. Z ada 64 derajat. Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 ini cukup untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan katanya ditanya nilainya W ini. Nilai W ditanya. Nah, kita lihat data yang pertama, oke. Data yang pertama, X ada di sebelah sini. Nah, biar nyari W gimana? Ada dua cara. Bisa kita pindahin X-nya, bisa kita pindahin W-nya. Saya pindahin W-nya aja ya. W di sini, ini W di sini ya, ini W di sini. Ini nilainya sama dengan yang di sebelah sini. Nah, gitu ya. Kok bisa sama? Karena sudut sehadap dong. Lihat, W-nya ngadep ke sini, ini juga ngadep ke sini, maka W sama. Terus W dengan X gimana hubungannya? Hubungan mereka baik-baik aja. Enggak maksudnya ya. Hubungan mereka itu dia saling berpelurus. Nah, saling berpelurus. Gimana saling berpelurus? Kalau saling berpelurus, maka bentuknya begini dia. Si W, kalau saya tambahin dengan X, pasti hasilnya sama dengan berapa? 180 ya. Kenapa? Karena sekali lagi dia berpelurus. Set. Nah, nyari W gimana? Tinggal kurangin dengan X dong yang 180-nya. Maka W-nya ketemu. Ya enggak? W-nya ketemu. 180 kita kurangin dengan X-nya 115 derajat. Berapa 180 kurang 115? 65 ketemu guys. Oke. Berarti untuk mencari nilai W, X saja cukup ternyata. Oke. Berarti pernyataan mana yang bisa kita pakai lagi ya? Pernyataan 2 maksudnya. Option di sini kira-kira mana yang kita pakai nih? Pernyataan 1 cukup, 2 nggak cukup, 2 cukup, 1 nggak cukup. Nah, ini salah dong yang B. Karena satu katanya nggak cukup nih. Yang C dua-duanya cukup. Tapi satu nggak cukup. Nah, kita nggak tahu nih ya. Yang D, satu cukup, dua cukup. Bisa jadi. Yang E, satu dan dua nggak cukup katanya. Berarti ini salah dong ya. Berarti kita punya kemungkinan antara A, C, D. Gitu kan. Sekarang kita cek dulu yang Z-nya. Untuk menentukan option mana yang kita pilih. Z ada di sebelah sini. Nah, masih ingat ya. Kalau pada segitiga, ada sudut luar sama dua sudut dalam. Caranya gimana? Nih, formulanya kan begini dia. Nah, ini Z nih. Ini Z. Ini Z. Ini Y. Ini W. Nah, untuk mencari sudut Z, Z itu nilainya sama dengan apa? Z sama dengan jumlah atau besar dari sudut salah satu sudut luar segitiga itu sama dengan jumlah sudut dalam kecuali pelurusnya. Jadi ini sama dengan Y ditambah W, gitu kan? Berhubung di sini Y-nya nggak ada, jadi bisa ketemu nggak si W-nya? Nggak bisa dong, kan Z-nya doang yang ada. Kan untuk mencari si W, berarti kan W ini adalah Z dikurangi Y kan? Z dikurangi dengan Y. Sedangkan Y-nya nggak ada. Ini nggak ada. Gimana dong? Berarti nggak bisa dicari dong W-nya. Jadi gimana? Jadi si Z aja nggak cukup. Yang cukup cuma yang satu aja. Ini cukup. Sedangkan yang dua nggak cukup. Berarti yang mana dong jawabannya? Satu cukup, dua nggak cukup. Berarti yang A. Ini ya yang A. Gitu. Sedangkan C dua-duanya cukup katanya. Enggak dong. Nggak cukup ya. Karena Z aja dia nggak kepake. Karena untuk mencari W cukup pakai yang X aja. Ini nggak. Satu cukup, dua cukup. Enggak dong. Yang dua kan nggak cukup. Oke, berarti pernyataan yang benar adalah yang A aja. Yang satunya aja yang cukup ya, yang duanya nggak cukup. Gitu deh ya. Option ini kalau bisa kalian udah hafal ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngecek jawaban yang mana nih? Gitu kan? Mana? Cukup yang A. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 2. Masih kecukupan data ya. Oke, gini katanya yang ditanya luas segitiganya. Ya, segitiga ABC nih yang ini, yang bukan garis putus-putus ya. Oke, seperti yang kita tahu, luas segitiga itu adalah rumusnya apa? Setengah alas kali tinggi atau A kali T bagi 2 gitu kan. A kali T kita bagi dengan 2. Set. Nah, gitu. Sekarang kita udah punya alasnya 11. T-nya udah ada belum? Belum ada. Coba kita cek pernyataan di sini. Pernyataan yang pertama, DA-nya 5 cm. Nah, ini DA 5 cm ya. Ini 5 cm. Set. Terus gimana nih lanjutnya? Ya udah, berarti sekarang kita cari tingginya bisa. Karena dari sini sampai sini besarnya bisa ketahuan ya. Berapa? 6? 5 tambah 11, 16 ya. Ini 16.
20, 16. Triol Pitagoras. Kita gunakan. Oke, 20, 16. Kalau kita bagi 4, hasilnya kan berapa nih? Hasilnya 5 ya. Ini 5. Ini kalau bagi 4, hasilnya sama dengan 4. 5, 4. Berarti ini 3 dong. Ya nggak? 3 kali 4. Berapa? 12. Oke. Ini 12 tingginya. Oke, triol Pitagoras masih ingat ya. 3, 4, 5. Yang paling basic ini ya. 3, 4, 5. Oke, tinggal kali 4 jadi 12, 16, 20. Ketemu ya, berarti tingginya 12. Maka dengan yang pernyataan pertama, bisa ketemu dong luasnya. Alasnya berapa? Alasnya jangan pakai yang 16 ya. Alasnya cukup si segitiga ABC aja, pakai yang 11. Oke, boleh yang itu ya. Jadi 11 dikali dengan tingginya 12, kita bagi 2. Nah, 2 sama 12 bisa coret jadi 6. 6 kali 11 berapa? 66. Oke, ternyata yang satu cukup. Oke, kita eliminasi lagi. Yang B salah, karena yang satu nggak cukup. Kemudian salah juga. Dua-duanya nggak cukup katanya. Berarti A, C, D lagi yang bisa kita pegang. Sekarang gunakan yang data yang keduanya. Data kedua, katanya ABC, sudut A, B, C. Berarti sini dong. Nah, ini 37. 37 derajat. Perhatikan, untuk mencari luas segitiga, kalau ada sudut yang menghapitnya, itu gimana caranya? Ingat pakai aturan sin ya. Jadi gimana luas segitiga, itu sama dengan apa? Setengah? Setengah kedua sisi yang menghapitnya gitu kan. Berarti AB. Kita AB. Saya kali dengan BC ya. AB kali BC. Kita kali dengan sin sudutnya. Sin berapa? Sin 37 derajat. Nah, setengah dari AB-nya berapa? AB-nya 11 ya. Ini 11. Kemudian, ini bukan min ya. Nah, 11 dikali BC-nya 20. 20. Sin 37 berapa? Sin 37. Sin 37 itu 0,6 kan? 0,6. Atau bisa juga cos 53. Itu nilainya sama ya. Sin 37 sama dengan cos 53. 0,6. Nah, 2 sama 20 coret. Jadi 10 ya. 10 kali 0,6 kan 6. 6 kali 11, 66. Sama ternyata guys. Jawabannya 66. Ini juga 66. Maka data 1 cukup. Data 2 juga cukup. Berarti gimana? Ini kan 2 tidak cukup. Salah. 2 pernyataan bersama cukup. 1 nggak cukup. Salah. 1 cukup. 2 cukup. Berarti yang D dong. Nah, jawabannya yang D. Oke? Jadi jawabannya yang D itu artinya si 1 cukup, 2 juga cukup. Jangan langsung buru-buru. Oh, 1 cukup nih. Ah, ini pakai sudut kayaknya nggak bakal deh. Udah, 1 aja cukup yang A. Hati-hati kejebak. Karena pernyataan kedua harus kita cek juga. Apakah bisa juga dipakai? Ternyata bisa, dapat 66. Oke, terus gimana bisa ngapalin sin 37? Kan bukan sudut istimewa. Sin 37 sering dipakai kalau anak-anak yang di belajar fisika biasanya sering dipakai. Sin 37, sin 53, cos 37, cos 53 sering dipakai ya. Itu udah familiar ya, 0,6. Oke, saya rasa cukup ya. Lanjut nomor 3. Suatu wadah oli berbentuk silinder. Jika oli diambil 3 liter, maka tinggi oli akan turun sebanyak 10 cm. Berapa jari-jari? Oh, yang ditanya adalah jari-jari ini, guys. Jari-jari R berarti ya. R-nya berapa nih? Nah, nanti gini dong. Kalau saya gambarkan silindernya beginilah kurang lebih nih. Oke, ini dia jari-jarinya yang diminta. Nah, ini R-nya berapa? Gitu kan? Gimana caranya? Nah, gini, katanya diambil 3 liter. Berarti gini dong, nih R-nya berkurang lah ya. Nah, ini diambil 3 liter. Jauh 3 liter. Gitu kan? 3 liter itu berapa sih? 3 desimeter kubik kan? 3 desimeter kubik. Atau kalau mau kita rubah senti, karena satunya senti kan di sini ya. Berarti ini sama dengan 3000 ya. Turun satu step itu dia kali 1000 kalau yang kubik ya. 3000 cm kubik. Oke, 3000 cm kubik. Maka volume yang di sini, volume yang ini ya, volume yang ini itu tingginya berapa? Kalau tinggi awal saya punya T, ini tinggi awalnya T. Maka tinggi setelah diambil, maka tinggi dari sini ke sini nih. Tingginya berapa? Tingginya ya T min 3000 dong. Ya enggak. Kok 3 min 3000? Bener ya, 3. T min sorry. Sebanyak 10 cm. Turunnya 10 cm ya. Itu bukan 3000. Tingginya aja. Tingginya dia T dikurangin 10 cm. Tinggi ini. Nah, gini perhatikan ya. Volume awal itu, volume tabung apa sih maksudnya volume?
volume tabung ya, V tabung. V tabung itu rumus apa? PR kuadrat dikali T, gitu kan? PR kuadrat dikali T. Nah, sekarang kita kurangin 3 liter. Berarti, setelah kita kurangin 3 liter, itu nilainya sama dengan volume yang T-nya cuma 10. Ya nggak? Jadi gini, ini. Kalau VT saya kurangin 3 liter. Itu nilainya sama dengan V yang T-nya min 10. Ya nggak? Ya dong, sama. Jadi, VT min 3 liter, ya ini kan? VT min 10 ya ini dong, gitu kan? Jadi sama. Jadi ini sih V ini 3 liter ya. 3 liter. PR kuadrat T dikurangi dengan 3000 ya. 3000 cm kubik. Saya langsung rubah ya tadi. Dikurangin dengan V T min 10 berarti PR kuadrat T min 10. T min 10. Nah, ini dia kan. Kemudian gimana? Ini kita kali pelangi. Ini kali ke T. Ini kita kali ke min 10. Nah, gitu kan. Jadinya PR kuadrat T dikurangin 3000 ya 3000 ya. Ini PR kuadrat T dikurangin 10 PR kuadrat. Nah, ini kan ini sama dengan ini kan. Kita coret aja langsung, oke. Tinggal min 3000 sama min 10 berarti min hilang ya. Jadi tinggal 3000 sama dengan 10 PR kuadrat loh, makin kecil kalau ada ya. Nah, ini 0 coret sama ini bisa tinggal 300 bagi pi, berarti pi-nya nggak dirubah kan di option ya. Nah, masih dalam bentuk pi, berarti dia 300 dibagi dengan pi. Nah, dibagi pi sama dengan R kuadrat. Karena yang ditanya jari-jari, berarti kita akarin semua di sini. Akar dari 300 dibagi dengan pi itu nilainya sama dengan R. Akar 300 itu kan sama dengan 10 akar 3 dong. Ya nggak, berarti 10. Gitu ya, 3 per pi. Sama dengan R. Ada jawabannya ya? Ada. Yang mana jawabannya? Yang 10 yang C berarti jawabannya. Ini bulatin. Nah, begitu ya. Ternyata analisis begitu ya. Jadi T ini tinggi awal, kemudian setelah diambil 3 liter, maka tingginya jadi T-10. Berarti volume ini adalah volume awal dikurangi dengan 3 liter, setara dengan volume yang cuma tingginya T-10 cm. Ini T-10 cm. Sama ya. Nah, ini dia. Karena ada requestan katanya dari salah satu subscriber saya, Kak, tolong bahas coba tentang soal bangun ruang sisi lengkung. Nah, saya dapat soalnya tentang TPS ini, tentang seperti ini analisisnya. Jadi intinya di volume tabung sih di sini ya. Kalian tahu. Selebihnya dianalisis lah kayak tadi ya. Oke, jadi seperti itu untuk menentukan R-nya. Nah, saya rasa paham ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan dicantumkan di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau request apa, silakan cantumkan request yang mau request soal apa. Oke. Sampai di sini dulu. Mari dukung channel Guru MTK dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, nggak mesti bayar kalian ya. Kemudian jangan lupa like jika suka dengan video ini dan juga share kepada teman-teman yang lainnya. Oke, berikan komentar terbaik kalian dan tetap dukung channel Guru MTK. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.